롱디 커플이 됐. Apakah cintamu dapat luntur seiring bertambahnya jarak dan waktu? Di sini Copycat dan ini adalah alur cerita Korea drama School episode 16. Melanjutkan cerita dari episode 15. Guru Min mengumumkan akan menutup SMK Nuji. Semua kebingungan, bahkan kepala sekolah yang udah maksa masuk pun gak bisa berbuat apa-apa. Si Wakasek busuk yang membantunya juga kaget. Dia pikir dirinya akan diumumkan jadi direktur yang baru. Dengan sok santai, Guru Min bilang kalau si Wakasek bisa jadi direktur hingga siswa yang sekarang lulus. Berita ini sampai pada Jiwon dan kawan-kawan. Mereka gak nyangka bakal jadi begini. Mereka tanpa sengaja malah membangkitkan penguasa zalim yang lainnya. Saat pulang, Kijun ngehibur Jiwon yang sedih karena nasib SMK Nulji. Itu adalah ibunya. Ibunya datang dari Kanada untuk menjemputnya. Kijun bilang kalau dia belum tentu ikut, namun ibunya tetap memaksa. Di lain tempat, Seong mampir ke rumah makan Yungjo. Ibu dan kakaknya sampai harus ngasih kode ke Yungjo buat nganterin Seong karena lihat dia datar-datar aja pas Seong pamit pulang. Seong seneng banget diantar Yungjo. Begitupun dengan Yungjo. Dia ingat momen-momen unik perkenalannya dengan Seong. Esok paginya, Kijun lihat ibunya sudah sibuk masakin buat dia. Tentu saja dia senang karena hal itu. Di sekolah, Jiwon udah nyelesain bangkunya. Dia kemudian nanya apakah Kijun sudah membuat keputusan akan ikut ke ibunya atau tidak. Kijun bilang kalau dia belum buat keputusan. Lain hal dengan Yungjo. Dia malah langsung bilang ke Kijun untuk tetap tinggal di sini. Kalau perlu, dia yang pindah ke rumah Kijun. Kijun memang sempat bilang dia masih belum terbiasa dengan kakek yang gak ada di sampingnya. Sementara itu, Ibu Jiwon mengatakan kalau nilai tes tryout Seong menurun. Kijun senang bisa makan masakan ibunya lagi. Cuman, ibunya tetap maksa dia untuk ikut. Pas naik tangga, Jiwon sempat dipanggil sama ibunya Kijun ini. Gak pakai muter-muter, dia langsung minta Jiwon buat bantuin ngebujuk Kijun pindah ke Kanada. Di sekolah, Yungjo nunjukin petisi yang dikumpulin oleh kakaknya. Dia minta banyak alumni menolak penutupan SMK Nulji. Alumni mereka memang sudah banyak yang berprestasi dalam pembangunan. Itu bisa jadi bahan pertimbangan agar tidak menutup sekolah ini. Terinspirasi oleh para alumninya, para siswa banyak yang ikut dukung petisi ini, termasuk juga si Wakasek Budug yang ikutan ngantri nanda tanganin petisi ini. Guru Lee kemudian menyerahkan petisi ini pada kepala sekolah. Dia bilang akan coba yang terbaik dan minta maaf atas ketakberdayaannya. Di lain hari, Yungjo ngajak Seong ketemuan. Seong datang dengan senyuman yang mempesona Yungjo. Setelah pesan minuman, Yungjo akhirnya siap untuk ngomong. Dia bilang kalau selama ini dia merasa nyaman bersama Seong. Namun perasaan itu ternyata tak sama dengan yang dirasakannya pada teman yang lain. Yungjo sepertinya akan nembak Seong. Sayang, Seong motong pembicaraannya dan bilang kalau dia saat ini perlu ngejaga jarak darinya. Di lain tempat, Jiwon yang lagi jalan dengan Kijun ngasih pendapatnya kalau Kijun lebih baik ikut ke ibunya. Mereka kan bisa video call tiap hari dan gak apa-apa kalau LDRan juga, ujar Jiwon. Sementara itu, Eunbi nampak kurang fokus saat pelatihan. Dia terancam tereliminasi lagi. Saat itu, seseorang mengantarkan paket untuknya. Paket besar itu ternyata berisi berbagai macam makanan kesukaan Eunbi. Dia izinin teman-temannya untuk ambil yang mereka mau. Ternyata saat mereka buka, pada kemasan makanan itu sudah tertulis kata-kata penyemangat untuk Eunbi. Saat di rumah, Jiwon nampak sedih. Tentu sebenarnya dia gak ingin Kijun pergi. Ketika kapal ini bersedih, Eunbi malah nekat nyelinap dari pelatihan. Hosung khawatir, namun Eunbi rupanya datang untuk ngungkapin perasaannya. Kejutan lain juga terjadi saat ayah Guru Min terbangun dari sakit yang membuatnya tertidur selama ini. Momen istimewa ini bahkan bebarengan dengan kunjungan kepala sekolah yang mungkin tadinya datang untuk curhat pada pendiri SMK Nulji sekaligus CEO Sangrim ini. Dia terkejut melihat langkah Guru Min.
Dia bangga karena sekolah telah bantu mengembangkan tenaga handal dalam pembangunan. Sementara itu, meski minta jaga jarak dulu, ternyata Seong tak bisa jauh-jauh dari Yungjo. Dia beralasan ini dan itu untuk dekat dengan Yungjo. Jelas, yang dia butuhkan adalah Yungjo ada di sampingnya agar dia bisa tenang belajar untuk tes berikutnya. Malam harinya, Jiwon nangis bahagia karena mendapat pengakuan dari ibunya setelah dia nemuin bangku yang Jiwon buat. Kini dia tahu kalau karya anaknya memberi manfaat untuk orang lain. Hasil positif juga kembali muncul saat ayah guru Min mempertahankan SMK Nulji dan melepaskan pengelolaannya pada pemerintah. Sayangnya, aura murung masih menyelimuti kapal yang ini. Jiwon memberikan hadiah perpisahan untuk Kijun. Kijun heran kenapa Jiwon bisa tahu keputusan apa yang akan dia ambil. Jiwon bilang kalau Kijun boleh membuka hadiah itu setelah sampai di Kanada. Kijun juga ngasih hadiah ke Jiwon. Itu adalah shell yang Jiwon suka waktu mereka jalan terakhir kali. Besoknya, Kijun dan ibunya pamit pada keluarga Jiwon. Jiwon tersenyum mengiringi langkah Kijun. Lain lagi setelah itu, Jiwon mengunci dirinya di kamar. Saat jalan, Kijun lihat bangkunya benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Dia ingat pesan kakeknya untuk fokus pada yang ingin dia lakukan. Kijun akhirnya membuka hadiah dari Jiwon. Itu adalah pahatan hati yang bertuliskan doa Jiwon agar Kijun selalu bahagia dimanapun dia berada. Sementara itu, Jiwon rupanya masih mengunci diri hingga malam. Dia baru terbangun saat Kijun menelponnya. Setelah diangkat, Kijun minta Jiwon untuk keluar. Kijun ternyata tak jadi pergi dan kembali. Dia menyadari jika dia bahagia bersama Jiwon. Mereka dan teman-temannya melanjutkan hari-harinya di SMK Nulji. Hingga kini, mereka memasuki momen-momen terakhirnya di sekolah. Jae-hee menjadi ketua kelas dan dipusingkan oleh teman-temannya yang sulit diatur. Guru Lee kembali mengajar dan sibuk mengurusi siswa yang magang. Guru Song malah berhasil naik pangkat dan menggantikan posisi si Wakasek. Si Wakasek tetap ada di sekolah, namun dia jadi guru biasa dan dipotong gajinya. Sementara itu, Eun-bi berhasil menjadi idol dan tak menutupi hubungannya dengan Hosung yang tetap menjadi manajernya. Kijun dan Yungjo tetap kompak dan magang di Baro Furniture. Hari ini, Yungjo izin pulang duluan karena dia akan menemui Seong yang baru selesai ujian. Seong berterima kasih karena Yungjo terus berada di sisinya. Namun, Yungjo bilang kalau dia ingin berhenti cuman berada di sisi Seong. Yungjo rupanya ingin meresmikan hubungan mereka. Semua sepertinya lancar-lancar saja bukan? Tunggu dulu. Kini orang tua Jiwon telah tahu hubungan Kijun dan Jiwon. Yang menjadi masalah adalah mereka kini benar-benar LDR-an. Karena Jiwon pergi magang ke provinsi lain, dia benar-benar mengejar mimpinya untuk kerja lapangan di bidang konstruksi. Ayah Jiwon dan Kijun kompakan kangen ke Jiwon. Karena itulah, sebagai perwakilan kangen, Kijun pergi ngunjungin Jiwon. Waktu pun berlalu, kelas arsitektur kembali berkumpul di hari kelulusan. Mereka telah mengalami berbagai hal yang bisa dijadikan bekal dalam menghadapi kehidupan mereka di masa depan. Itulah alur cerita Korea drama School episode 16. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, komen, ataupun share-nya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan melakukan subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.